Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan lembaga sosial. Anak-anakku sekalian, apa itu lembaga sosial? Kemudian lagi jenis-jenisnya. Mari kita perhatikan. Coba kamu perhatikan slide berikut. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, itu butuh yang namanya lembaga sosial. Ya. Nah, anak sekalian, syarat dari lembaga sosial: sistem norma atau aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ini 3 syarat dari lembaga sosial. Di suatu norma dapat dikatakan dia masuk kategori lembaga sosial kalau memenuhi 3 syarat yang tadi udah Bapak jelaskan, bacakan ya. Kita lanjut. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ini tingkatan norma ya dalam masyarakat. Yang pertama, cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Misalnya, dibilang gak punya malu, gak tahu diri, itu ini salah satu contoh daripada cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau pokswe. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Jadi kalau kegiatan itu diulang-ulang dalam bentuk yang sama, itu namanya kebiasaan atau pokswe. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Ya, misalnya merokok dapat 25 poin. Kemudian berkelahi dengan satu sekolah 50 poin.
Nanti akhirnya dapat 100 poin, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Itu yang melanggar tata kelakuan, ya. Yang terakhir, yang keempat, adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Ini adat. Yang terakhir itu lebih kuat lagi, sanksinya juga lebih tegas lagi. Nah, ini anak-anakku sekalian, tabel ringkasan dari urutan norma, ya. Berikutnya jenis-jenis lembaga sosial. Sebelum lanjut ke jenis-jenis, coba tugas individu, ya, kamu kerjakan. Buatlah contoh masing-masing 3 contoh, ya, masing-masing 3 contoh. Buat tugas ini nih, tabel kamu isi, kemudian kamu kasih contoh, masing-masing 3 contoh, ya. Kemudian jenis-jenis lembaga sosial. Ada 6 jenis: lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga budaya, lembaga pendidikan, dan lembaga politik atau lembaga hukum. Nanti kamu jelasin masing-masing lembaga ini. Kamu bisa buka buku panduan yang dipinjam di sekolah. Bisa juga lewat Google kamu cari masing-masing penjelasan lembaga-lembaga sosial ini. Berikutnya kembali tugas individu. Ini mengenai peran di lembaga keluarga. Kamu jawab, ya, kotak-kotak ini, ya. Kemudian berikutnya masih tugas kelompok ini. Nanti kalau sudah kamu masuk tatap muka, kamu kerjakan, kamu bikin kelompok, kamu kerjakan tugas ini di buku latihan. Nanti waktu kita tatap muka akan kita bahas. Kamu tidak perlu mengumpul, kamu bisa teman kamu WA, ajak 3 orang, 4 orang, 5 orang untuk bikin tugas kelompok ini, ya. Di buku latihan aja, lihat WA aja, kan ini memang nggak boleh berkumpul, nggak boleh berkerumun, ya. Kerjakannya cukup via WA atau boleh lewat Zoom, boleh juga lewat video call. Bagian tugasnya atau kelompoknya. Sampai sini saja anak-anakku sekalian. Jangan lupa tugas-tugasnya, baik yang individu kamu kerjakan di buku latihan, kamu simpan, nanti ketika tatap muka kamu kumpulkan, kita bahas sebelumnya. Jangan lupa kamu list, ya, sudah kamu kerjakan tugas-tugas ini di buku latihan, list, jangan lupa kamu list, tanda kamu hadir, tanda kamu sudah mengerjakan tugas. Anak-anak sekalian, sampai sini PJ kita mengenai lembaga sosial. Kalau kamu ada yang belum paham, bisa kamu tanyakan via WA kepada Bapak. Sampai sini saja anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.